Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan bicara tentang beban ya. Jadi khususnya beban yang dia akan dipakai di bidang civil structure dan sedikit tentang beam ya atau balok, tapi di bagian mungkin pengantar saja. Karena selanjutnya kita akan lebih banyak bicara tentang itu. Oke, jadi ada beberapa hal yang harus kita capai di mata kuliah ini. Jadi di mata kuliah Statika 2 itu ada beberapa hal yang harus kita capai. Capaiannya antara lain yang pertama dapat mengekspresikan prinsip dasar ya, prinsip dasar dari statika struktur tertentu ya. Dari dua sistem struktur yang akan kita bahas di sini, yaitu simple beam atau balok sederhana dan portal, sistem portal yang statik. Kemudian yang CPMK kedua atau pencapaian kedua yang harus dicapai yaitu bisa menggunakan ya atau mengaplikasikan prinsip matematikal atau ya matematika dasar lah, persamaan matematika dasar dalam analisis gaya-gaya dalam yang terjadi pada simple beam dan portal, tentunya dengan satuan yang tepat. Kemudian yang ketiga, itu bisa atau dapat memverifikasi hasil analisis dari analisis statik tertentu dari balok sederhana atau simple beam tadi dan struktur portal statik. Jadi itu 3 capaian yang harus kita capai. Baik, yang pertama kita bicara tentang structure dan bebannya ya. Jadi kalau di sini kita punya ini contoh ya, ini contoh ada real case. Di sini kita punya ada papan gitu atau kayu di atas aliran air atau sungai gitu. Kemudian itu digunakan untuk lewat manusia. Ada 2 manusia di sini. Ini real case-nya. Kemudian disederhanakan menjadi simplified model ya, atau model yang disederhanakan itu seperti ini. Jadi di sini ada load support-nya itu di ujung-ujung kayunya, kemudian kayu ini berperan sebagai structure-nya. Nah, 2 orang ini yang ada di atas kayu itu dia berperan sebagai applied load-nya atau beban yang diterapkan ke struktur ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi struktur adalah yang menahan atau yang menyalurkan beban ke ya apa yang ada di situ yang bisa mendukung gitu. Jadi kalau misalkan ini tidak ada kayunya, tidak ada papannya, maka orang ini tidak bisa langsung ditahan oleh struktur ini. Jadi di sini yang kita punya adalah bumi ya, permukaan bumi. Berubah ini, daratan ini, kemudian ada air di sini. Nah, kalau orangnya ini tanpa menggunakan kayu, maka tidak ada yang mentransfer beban ke sini. Jadi harus ada sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai struktur. Jadi struktur itu fungsinya untuk mentransfer beban. Orang ini adalah pengguna. Nah, orang ini sebagai pengguna, maka dia sebagai bebannya. Kemudian mereka ini berada di atas kayu. Nah, kayu ini berperan sebagai strukturnya. Dan struktur ini berperan sebagai media transfer gaya. Jadi dari orang-orang ini berupa gaya ya atau beban, kemudian ditransfer kepada struktur, kemudian struktur mentransfer gaya ke tumbuhan. Nah, tumbuhan di sini adalah tumbuhan di tepi sungai yang ada di ujung-ujung dari batang ini. Gitu. Jadi di sini yang berperan sebagai load adalah manusia, kemudian papan kayunya berperan sebagai structure, kemudian tepi sungai atau river bank-nya berperan sebagai load support. Nah, load support ini populernya kita bisa bilang reaction ya kalau di sipil gitu, kalau di struktur sipil. Nah, banyak hal yang bisa dipilih. Jadi untuk bentuk struktur sendiri ini adalah struktur yang paling sederhana karena banyak sekali tipenya. Jadi kalau yang sudah diterapkan ya itu ada banyak sekali, mulai dari berupa batang saja, kemudian ada yang berupa pelengkung, kemudian ada yang berupa pelengkungnya di atas, ada yang berupa struktur rangka, ada juga yang berupa kabel dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah,
Ada beberapa macam tipe struktur yang bisa digunakan dan pertimbangannya pun banyak, sangat banyak. Jadi tentu tidak mudah untuk menentukan struktur mana yang cocok untuk menahan beban yang ada di suatu lokasi. Nah, tapi kita bukan mau ke sana dulu, kita akan bicara bagian basic dulu. Nah, basicnya tentu kita ambil dari struktur-struktur yang paling sederhana, yaitu ini. Ini adalah papan kayu yang dia berperan sebagai struktur jembatan ya di sini. Jadi ini adalah bentuk struktur yang paling sederhana. Oke. Nah, itu tadi sekedar introduction, kemudian kita ke beban ya. Kita mulai bicara tentang beban. Jadi semua yang ada di permukaan bumi itu akan terpengaruh oleh gravitasi. Dan gravitasi itu arahnya adalah dari permukaan bumi menuju ke titik pusat bumi. Nah, kalau ada sistem seperti ini ya, kita misalkan tinjau di titik ini, kalau kita besarkan, kalau pandangan kita dalam jangkauan pandangan kita adalah bumi, maka diagramnya kurang lebih seperti ini. Arah beban itu akan bekerja ke arah inti bumi, pusat bumi. Nah, tapi kalau jangkauan pandangan kita itu kita sempitkan, artinya kita hanya memandang di bagian kecil saja ini, di bagian titik ini. Nah, di situ yang terlihat adalah beban itu akan berperilaku sebagai arahnya vertikal gitu, ke arah pusat bumi. Tetapi kalau kita melihat hanya di titik ini, dia akan bersifat beban vertikal seperti ini. Nah, kalau kita kembalikan ke contoh ini tadi, jadi ada beban-beban yang dia pasti ada di situ. Biasanya kita sebutnya sebagai natural load ya. Artinya beban itu ya sudah alaminya ada begitu. Mengapa alaminya ada? Karena otomatis dia punya beban ke arah gravitasi. Selama dia punya massa, maka dia akan punya berat ke arah gravitasi. Nah, kalau kita kembalikan ke struktur ini, maka dia punya yang namanya self weight atau berat sendiri dari strukturnya si ini. Gitu. Nah, kalau tanpa ada orang atau tanpa ada beban pemakaian, maka struktur itu sudah berat dengan sendirinya gitu. Jadi mereka tidak punya berat. Kalau kita bicara struktur sipil ya, kita ada jembatan, kemudian ada building, gedung ya, kemudian ada bunker, jalan raya, jalan tol, jalan layang, seperti itu semua benda itu punya berat. Nah, karena semuanya menumpuk ke tanah, jadi tanah di sini dia harus punya reaksi atau perlawanan yang arahnya atau besarannya kurang lebih sama atau lebih besar daripada self weight-nya ini atau berat sendirinya struktur yang tadi. Jadi walaupun tidak ada pemakai, walaupun tidak ada manusia di atasnya, struktur sipil ini tetap punya berat yang kita bilang sebagai self weight. Itu tadi adalah natural load. Kemudian selain natural load, itu ada yang namanya useful load ya, atau applied load lah. Jadi ada beban-beban yang itu muncul karena penggunaan. Nah, kalau yang tadi ini natural load ya di sini ya. Jadi dari strukturnya sendiri gitu. Jadi tanpa ada pemakaian, itu struktur sudah punya beban. Jadi strukturnya sendiri itu sudah berat. Nah, kemudian ditambahkan dengan useful load. Useful load ini sifatnya dia adalah begini. Kalau yang self weight, yang natural load itu dia sifatnya mutlak gitu. Kita nggak bisa ganti-ganti. Tergantung material yang kita pakai. Kalau kita pakai plastik, maka ya tergantung berapa volumenya yang kita gunakan untuk struktur, kemudian tinggal kita kalikan berat volume plastik. Kalau kita pakai kayu, ya kita tinggal hitung berapa volume kayu yang kita gunakan, kemudian kita kalikan dengan berat volume kayu. Itu nanti akan ketemu beratnya. Dan itu bisa kita bilang itu adalah mutlak, karena sudah ya seperti itu. Kalau kita pakai beton ya segitu, kalau kita pakai kayu ya segitu, kita pakai baja ya segitu. Tapi ada beban yang lain, yaitu applied load ya, atau useful load ya. Beban yang kita terapkan ke struktur itu yang
fleksibel. Jadi itu yang bisa kita sesuaikan gitu. Kita akan atur seberapa kita mengizinkan beban yang ada di atas struktur kita itu boleh berjalan. Nah, itu yang harus diperhitungkan dari situ, tidak hanya dari kekuatan strukturnya sendiri, tapi juga harus memperhitungkan dari titik tumpunya juga. Kalau misalkan strukturnya sangat kuat, tetapi reaksinya ini tidak kuat, atau kalau misalkan contoh kasus di sini, tepi sungainya itu tidak kuat, maka tetap saja akan runtuh, walaupun strukturnya utuh gitu. Atau misalkan reaksinya atau reaksinya itu kuat, sedangkan strukturnya tidak kuat, runtuh juga. Gitu. Jadi dalam mempertimbangkan berapa beban yang bisa ditahan, yang pertama harus dipertimbangkan strukturnya, kemudian yang kedua harus dipertimbangkan dari support reactionnya, gitu, kekuatannya. Nah, di sini saya ulang lagi, sifatnya fleksibel. Jadi beban yang di sini ini yang bisa kita ubah-ubah. Jadi kalau pada umumnya itu untuk manusia. Nah, apakah diizinkan manusia itu membawa hewan peliharaannya gitu kan? Misalkan di sini ya, misalkan hewan peliharaannya gajah. Nah, apakah diizinkan jadi jembatan ini dilewati oleh gajah? Nah, yang kita harus perhatikan adalah manusia dan gajah itu sama-sama, ini percontohan ya, saya ambil gajah karena dia cukup berat. Jadi masing-masing unit ya dari mereka itu punya berat. Nah, kalau ditransfer ke struktur, dia jadinya beban titik ya. Orang sendiri, gajah sendiri gitu kan. Nah, kalau yang ini tadi dia akan merata. Dia akan merata gitu kan. Bebannya orang. Kalau yang ini bebannya orangnya cuma satu, gajahnya dua. Nah, di sini apakah diizinkan? Ya itu tergantung desain kita. Kalau misalkan struktur jembatan itu didesain hanya untuk dilewati manusia saja, ya tentu untuk yang penggunaan seperti ini tidak diizinkan. Jadi memang Jadi memang luas sekali ya batasannya untuk ini, apa yang diizinkan, kemudian berapa panjangnya, berapa lebarnya, seperti itu harus ditentukan ketika proses desain ini gitu. Nah, apa yang akan kita hitung nantinya itu adalah ini gitu. Yang akan kita bahas pada mata kuliah ini adalah ini. Jadi bagaimana kita menghitung balok kalau ada beban titik di sini, beban titik di sini, beban titik di sini. Misalkan ini beban titik di tengah itu kecil, yang di sini besar kayak gitu. Itu yang akan kita hitung di mata kuliah ini. Itu penggunaannya adalah untuk ini. Nah, kemudian ada reaction force ya, yang kita sebut reaction force. Jadi kita bisa recall memori tentang hukum Newton ya, hukum Newton yang ketiga. Jadi setiap ada aksi, maka selalu ada reaksi yang besarannya adalah sama gitu. Jadi equal untuk mencapai keseimbangan gitu. Dan arahnya berlawanan. Jadi kalau kita berjalan di muka bumi, kemudian atau kita lihat suatu struktur bangunan gitu, kenapa kedua benda itu tidak masuk ke dalam tanah atau bisa berdiri? Yaitu karena dia ada pijakan, atau kalau kita bicara bangunan, dia punya fondasi. Kemudian selain itu, karena yang dilewati atau tempat bangunan itu berdiri atau orang itu berdiri, tanahnya punya kekuatan untuk menahan benda tersebut gitu. Nah, jadi yang bisa kita lihat di sini perlu fondasi untuk pijakan ya, untuk menyalurkan beban, transfer beban dari bangunan ke tanah. Kemudian dari tanahnya juga punya perlawanan, supaya itu seimbang, maka besarannya harus sama dengan beban akibat pemakaian itu tadi. Ada orang, ada struktur yang arahnya ke bawah. Nah, ini contoh di sini ya. Misalkan saya punya kasus seperti ini, ada kayu atau jembatan, kemudian ada beban orang ya di sini di tengah-tengah. Nah, kalau kita buat simplifikasi model, maka kita bisa bikin seperti ini.
Jadi satu balok ya, ada balok, kemudian ada reaksi di setiap ujungnya, kemudian ada load. Load di sini posisinya adalah di posisi orang tersebut. Jadi di posisi orang tersebut kita ambil titik beratnya atau titik pusatnya si benda yang punya beban itu. Nah, di titik pusat itulah kita bisa letakkan loadnya. Jadi loadnya sendiri yang pertama itu dilawan oleh reaksi dari strukturnya. Jadi strukturnya ini, jadi ini di sini ada dua mekanisme ya. Yang pertama dari beban ke struktur. Jadi strukturnya harus memberikan reaksi supaya orang ini bisa berjalan dengan seimbang di atas struktur ini. Itu mekanisme yang pertama. Mekanisme yang terjadi kedua adalah dari struktur ke bank river ya, atau tepi sungai ini, itu sebagai yang berperan sebagai tumpuan. Jadi mekanisme yang pertama adalah ini, kemudian mekanisme yang kedua adalah ini. Jadi ada transfer beban, ada perjalanan transfer beban di sini. Gitu. Nah, ini adalah contoh lain ya. Kalau misalkan ada dua bentangan ya, di sini misalkan ada jembatan, kemudian di tengah sungai itu ada pilarnya, ya contohnya kayak gini. Jadi ada dua bentang, kemudian ada 4 beban di sini sebagai contoh. Nah, di sini ini nanti harus supaya seimbang, jadi bisa dipakai itu P1 plus P2 plus P3 plus P4 sebagai beban yang arahnya sama ke bawah, harus sama dengan R1 plus R2 plus R3 sebagai reaksi yang arahnya ke atas, supaya tercapai equilibrium atau titik seimbang ya. Nah, suatu ketika beban itu bergeraknya bukan ke arah vertikal, tapi ke arah horizontal. Sebenarnya kasus ini agak membingungkan ya, kalau kita ambil contoh tarik tambang, itu mana yang load, mana yang reaction, itu ya bisa keduanya bisa tertukar gitu. Jadi kalau yang sini load berarti yang sini reaction. Kalau yang sini load berarti yang sini reaction. Ya seperti itu saja. Tapi kalau misalkan kita kasus yang sama ya horizontal, tapi di sini adalah orang yang menarik pohon gitu. Nah di sini adalah loadnya karena orangnya yang menarik. Pohonnya karena dia diam, dan supaya dia tetap diam, jadi tidak terangkat, maka dia harus punya bukan tidak terangkat tapi tidak bergerak ya, tidak tertarik oleh orang ini. Maka dia harus punya reaksi perlawanan sebesar atau lebih besar dari loadnya yang menarik di sini. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan. Nah ini contoh lain ya, kalau misalkan kita bicara jungkat-jungkit itu sama juga seperti itu, jadi ada keseimbangan. Nah, tapi ada kasus lain selain beban yang kita bahas. Kalau kita bicara balok, maka kita harus juga bicara tentang momen. Momen sendiri itu adalah satu variabel yang itu bisa didapatkan dari gaya dikalikan dengan jarak gaya tersebut, jarak tegak lurusnya. Nah, kalau kita lihat di kasus ini ya, kita punya ada satu batang, kemudian ada tumpuan di tengah, di ujung-ujungnya ada manusia, kemudian jaraknya sama. Nah, di sini akan terjadi momen ya, yang sini arah searah jarum jam, kemudian yang di sebelah kiri itu berlawanan arah jarum jam. Dengan titik tumpu di tengah, begitu. Jadi kalau misalkan sistem singkat jungkitnya itu dia bukan tipe yang pin ya, bukan yang tipe seperti engsel gitu. Nah, ini akan terjadi momen di sini dan di sini. Selama dia datar, maka dia akan imbang. Gitu. Nah, prinsip ini juga digunakan di timbangan-timbangan yang di pasar-pasar gitu, misalnya kita bilang. Jadi di sini misalkan berat barangnya, kemudian di sini adalah pemberatnya. Jadi supaya tercapai beban atau yang berat yang sama, kadangkala kalau dicermati lengan untuk beban dengan lengan untuk pemberat itu tidak sama. Nah, prinsip yang dipakai di situ adalah momen, itu keseimbangan momen.
ada gaya dari sini, force ke bawah, ada gaya dari sini, force ke bawah juga. Kemudian dikalikan dengan lengan masing-masing, maka dia akan terbentuk momen. Keseimbangan momen ini yang kita kejar supaya dapat digunakan, diaplikasikan untuk menimbang ya. Jadi kalau misalkan kita contohlah timbangan beras misalkan. Jadi beras itu rata-rata kan 25 kg ya. Kalau kita pakai pemberat 25 kg juga tentu akan berat sekali. Jadi yang di sini biasanya lengannya butuh panjang supaya untuk mengimbangi yang sini. Jadi untuk benda yang ditimbang itu lengannya pendek, kemudian yang sini lengannya panjang tapi pemberatnya ringan gitu. Jadi bisa diangkat. Nah, yang dipakai di sini adalah keseimbangan momen ini begitu. Itu kasus untuk seperti ini ya, beam ya. Kemudian ada juga yang sistem dia beam cantilever ya, atau dimana dibilang cantilever itu ketika satu ujungnya dia terjepit, kemudian satu ujungnya dia free, gitu. Tidak ada apa-apanya. Nah, andai kata ada struktur seperti ini, kemudian ada orangnya di ujungnya, maka orang ini punya bobot ya, punya berat, dan arahnya adalah ke gravitasi. Jadi arahnya ke bawah, kemudian kalau dikalikan jarak ke tumpuan, maka akan ketemu momen ya. Momen akibat beban yang bekerja di sini. Nah, supaya benda ini atau struktur ini seimbang, maka dibutuhkan momen reaction yang minimal adalah sama dengan yang terjadi di sini. Gitu. Oke, itu tadi tentang load ya, tentang beban. Jadi beban itu sendiri nanti ada imbasnya ke keseimbangan, yang keseimbangan itu bisa dikejar melalui keseimbangan gaya dan keseimbangan momen. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang beam ya. Karena kan topik yang kedua tadi tentang beam, pengantar gitu. Nah, contoh di sini, ini adalah beberapa jenis beam yang bisa sering kita temui. Di bentuk-bentuk ini adalah bentuk-bentuk simplified model ya. Jadi model-model yang real di lapangan itu disimplifikasi menjadi bentuk seperti ini. Nah, kalau bahasanya di lapangan ya apa yang orang sebut dengan joist, apa yang orang sebut dengan balok, apa orang yang sebut dengan rafter, purlin, girder, header, lintel, dan lain sebagainya itu beam semua gitu. Intinya dia berfungsi untuk menahan beban lentur ya dan geser. Jadi tugasnya beam adalah dua itu yang dominan. Kemudian ada beberapa tipe atau jenis beam ya. Yang pertama yang seperti ada di gambar A itu adalah tipe kita bisa sebut dia simply supported beam ya, atau balok dengan tumpuan sederhana, atau simpelnya kita sebut simple beam atau balok sederhana. Kondisi ini bisa dicapai apabila ada balok yang ditumpangkan di atas tumpuan gitu. Jadi di ujung-ujungnya ada tumpuan, kemudian ada beban vertikal. Nah, untuk bentuk defleksinya seperti ini. Jadi kita bisa lihat karena di tumpuan itu dia tidak punya kemampuan untuk menahan kelengkungan, atau dia tidak punya kemampuan untuk menahan momen, maka dia akan melengkung dari tumpuan gitu. Nah, kemudian sistem struktur yang kedua, ini masih balok juga. Kalau yang tadi kita sebut dengan simply supported beam atau simple beam atau balok sederhana, yang ini kita bisa sebut sebagai cantilever beam ya, atau balok cantilever. Kondisinya adalah di mana ketika balok itu punya tumpuan fix ya di salah satu ujungnya, sedangkan satu ujungnya yang lain dia bersifat free atau tidak ada tumpuan apapun. Fix di sini kenapa dinamakan fix? Karena dia seperti terjepit ya, terjepit. Jadi seperti terjepit, dan kalau namanya terjepit ya dia bisa menahan kelengkungan kan. Jadi bisa sambil dibayangkan kalau kondisinya dibebani di ujung, maka kurvaturnya akan seperti ini atau kelengkungannya akan seperti ini. Di bagian tumpuan dia akan lurus dulu, jadi tidak langsung bengkok. Bandingkan dengan yang simple beam tadi. Kalau yang simple beam tadi kan di bagian tumpuan dia langsung melengkung karena tidak ada kemampuan untuk menahan
momen. Tapi kalau di sini karena dia mampu untuk menahan momen bagian tumpuannya, maka di bagian tumpuan dia lurus dulu, baru dia turun bertahap. Seperti itu. Nah, ini bedanya. Jadi di sini kita punya tumpuan sederhana. Jadi tumpuan sederhana itu yang dia tidak mampu menahan momen. Kemudian ada tumpuan yang fix, ya kita sebutnya fix. Jadi kalau tumpuan fix itu dia mampu menahan momen. Kalau yang di sederhana kita bisa sebut dia sebagai pin gitu. Jadi dia hanya bisa memberikan reaksi arah vertikal ya, dan mungkin horizontal, tapi dia tidak bisa memberikan perlawanan atau reaksi berupa momen. Nah, ketika kita bicara cantilever, tumpuan di cantilever dia bisa menahan semuanya, bisa menahan reaksi, bisa menimbulkan reaksi arah vertikal, gaya, bisa menimbulkan reaksi arah gaya horizontal, dan bisa menimbulkan momen juga. Nah, kemudian itu bentuk dasar ya, dua ini bentuk dasar. Ada juga yang pengembangan dari dua ini, yaitu ada simple beam, kemudian di salah satu ujungnya ada cantilevernya. Seperti ini, ada seperti di contoh C ini. Kita biasa sebut ini sebagai overhanging beam ya. Overhang beam gitu. Nah, silakan dicermati di sini, di bagian tumpuan ini dia akan melengkung, kemudian berbalik arah melengkungnya. Padahal dia bebannya ke bawah semua, ya bisa diperhatikan lah ya. Kalau kita lihat di sini, di bagian simple beam dan cantilever beam dia hanya akan mengalami satu kurvatur atau kita bisa sebut single kurvatur. Sedangkan bentuk-bentuk yang seperti ini dan di bawahnya ini bentuk yang continuous beam ya kita sebut ini, atau balok menerus. Jadi kalau dia simple beam kemudian ada terusannya, nah itu mudahnya kayak gitu, kita bisa sebut sebagai balok menerus. Atau overhanging beam itu dia lebih dari satu kurvaturnya. Jadi kalau simple beam itu hanya satu kelengkungan, cantilever hanya satu kelengkungan. Di overhanging beam ini ada lebih dari satu ya. Kemudian di continuous beam ini juga jelas lebih dari satu. Seperti itu. Jadi kalau sudah berupa pengembangan dari kedua sistem ini, maka besar kemungkinan akan timbul kurvatur yang lebih dari satu. Kemudian yang bentuk terakhir adalah ketika dia sifatnya adalah bentuk-bentuk ujung-ujungnya ada tumpuan fixnya. Nah, ketika dia terdeformasi, yang terbentuk adalah seperti ini. Jadi lurus dulu ya dari tumpuan, kemudian terdeformasi, kemudian balik ke tumpuan lurus lagi. Ini sistemnya seperti itu. Nah, itu tadi adalah tipe-tipe dari beam ya atau balok. Kemudian kalau kita bicara tentang loading ya atau kondisi loadingnya, itu yang pertama yang paling sering kita temui adalah uniformly distributed loading. Jadi beban-beban ini terdistribusi secara merata. Di mana kita bisa temui ini banyak di misalkan balok yang menahan pelat atau balok yang menahan dinding. Kalau dindingnya sama rata, maka dia besarannya akan sama semua. Atau balok yang menahan dek kayu misalkan. Nah, itu sepanjang balok itu akan sama gitu kan. Nah, kalau sama maka dia akan ada aksi langsung ya ke balok, yaitu berupa gaya-gaya yang arahnya vertikal ke bawah seperti ini. Nah, kalau kita sederhanakan modelnya, bisa kita gambar seperti ini atau seperti ini. Jadi kita punya beam, kemudian diberikan beban vertikal yang merata. Kita sebut itu sebagai uniformly distributed loading. Kemudian kondisi yang berikutnya yaitu beban titik ya atau concentrated loading. Jadi kalau yang ini tadi beban merata, artinya sama sepanjang batang. Kalau yang ini dia beban titik saja. Jadi dia hanya bekerja di satu titik tertentu. Contohnya seperti ini misalkan. Kita punya kalau di sini kita punya kolom, antar kolom itu dihubungkan oleh balok induk. Nah, antar balok induk itu dihubungkan oleh balok anak. Misalkan seperti ini. Jadi ada balok anak di tengah-tengah balok induk, maka dia akan ada beban titik di sini. Atau contoh lain seperti ini. Ada kolom, balok induk, kolom, kemudian ada, katakanlah ini kolom dari gunungan ya. Kalau kita bicara rumah, itu diletakkan di tengah balok. Nah, ini akan terjadi beban titik di sini, tepat di sini, begitu. Nah, simplified modelnya bentuknya seperti ini. Jadi ada beam, kemudian ada beban titiknya. Nah, ini contoh yang
non-uniformly distributed loading atau beban merata yang tidak seragam. Ini contoh misalkan di sini dari mulai titik ini sampai ke tengah bentang itu agak besar, seragam tapi agak besar. Kemudian tengah bentang ke akhir bentang dia seragam juga tapi kecil. Kemudian ada contoh lain yang dia ujung satunya itu 0, ujung satunya maksimum. Ini ada. Jadi bentuknya segitiga kalau kita modelkan simplified-nya. Ada juga yang di bagian ujung-ujungnya itu 0, tapi di bagian tengah itu maksimum. Jadinya seperti ini. Jadi banyak tipe ya. Ini adalah bentuk yang paling basic yaitu beban merata dan beban titik ya. Kemudian ada juga yang realisasinya itu pengembangannya tidak sesimpel dua ini. Jadi ada pengembangan lain yang efeknya kalau kita gambarkan bersamaan akan menjadi seperti ini. Jadi ada yang menjadi tidak rata, terdistribusi tapi tidak merata. Ada yang bentuk beban segitiga, siku-siku, ada yang bentuk segitiga sama kaki, dan lain sebagainya. Jadi itu tergantung sekali oleh kondisi pembebanan yang ada di lapangan. Ini kan simplified model yang kita buat. Oke, begitu akhir dari sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.